Luo Zeng tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam menunggu tawa keras Dewa Jahat berhenti. Aku sangat senang kamu tidak mati, Dewa Jahat memandang ke tanah kelahiran yang luas di kejauhan, dan juga memiliki tanah kelahiran yang begitu luas, apakah ini dunia tempatku dulu? Ya, Luo Zeng. Mengangguk, anak-anakku masih ada di antara mereka. Tanya Dewa Jahat. Ya, mereka masih setengah penguasa benua itu, jawab Luo Zeng. Ada senyum aneh dalam ekspresi Dewa Jahat, bisakah kamu menggunakannya untuk memerasku? Luo Zeng sedikit mengernyit, kamu tahu karakterku, aku tahu sifatmu, tidak ada artinya mengatakan hal-hal ini, apa yang kamu ingin melakukannya. Luo Zeng tidak akan melakukan hal semacam ini, dan dengan karakter Dewa Jahat, dia bahkan tidak bisa mengancam cintanya. Hehe, Dewa Jahat itu tertawa datar, dan tiba-tiba menunjuk ke bawah dengan jarinya, itu musuh kita bersama. Arah yang dia tunjuk adalah dunia kacau yang luas. Tanpa penutup awan yang kacau, hanya ada kekosongan kosong, dan kadang-kadang ada beberapa kepala yang lolos dari jaring yang berkeliaran di dalamnya. Musuh bersama, Luo Zeng sedikit bingung. Raja Roh Ular, dan keturunan di belakang Raja Roh Ular, kata Dewa Jahat sambil menyeringai, mereka menciptakan tempat kelahiran yang besar di sana, seperti piramida raksasa. Milikmu lebih besar. Tanah kelahiran pertama melahap. Kepala adalah proses bola salju. Awalnya, dunia induk memiliki keuntungan terbesar, karena dunia induk adalah yang terbesar, dan efisiensi melahapnya jauh lebih kuat daripada dua pesaing lainnya. Tetapi pada awalnya, Dewa Jahat sama sekali tidak mengerti arti penurunan peringkat, dan tidak tahu bagaimana menangani kepala-kepala ini, sebaliknya, dia dihancurkan oleh kepala-kepala itu, dan bahkan dunia ibu hampir ditelan. Ketika Dewa Jahat berurusan dengan masalah dunia ibu, tempat kelahiran Luo Zeng dan piramida telah menyusul, dan dunia ibu sekarang tertinggal. Piramida raksasa Luo Zeng menatap kehampaan, matanya berkilat karena khawatir. Jika kamu ingin menghadapinya, sebaiknya kita bergandengan tangan, saran Dewa Jahat itu. Sebelumnya, Luo Zeng memimpin Sekte Roh Monkey untuk menyerang Yu Qingtian, yang merupakan aliansi jangka pendek dengan Sekte Roh Burung. Sekarang tampaknya logis untuk bergandengan tangan dengan dunia induk yang dikendalikan oleh Dewa Jahat. Tapi Luo Zeng lebih suka percaya pada Master Burung daripada Dewa Jahat, dia tersenyum dan bertanya, bergandengan tangan, bagaimana cara bergandengan tangan? Tempat. Kelahiranmu terintegrasi dengan dunia ibuku, kata Dewa Jahat. Luo Zeng bertanya dengan bingung, bisakah tanah kelahiran pertama digabungkan satu sama lain? Aku bisa menggunakan dunia ibu untuk menelan tanah kelahiran pertama, Dewa Jahat menerima begitu saja. Kenapa? Tanda tanya. Mata Luo Zeng menyipit. Meskipun dia tidak terkejut dengan jawabannya, masih ada sedikit kekesalan di hatinya. Dewa Jahat menangkap kemarahan Luo Zeng, dan senyum di wajahnya bahkan lebih besar. Mengapa? Karena aku lebih baik darimu. Mengapa kamu tahu? Ekspresi Luo Zeng menjadi dingin. Kita bisa mencobanya, Dewa Jahat itu tersenyum, dan tiba-tiba mengangkat satu jarinya. Sinar cahaya berwarna berkedip-kedip di ujung jari. Itu adalah energi fusi. Dengan sedikit jentikan Dewa Jahat, sinar cahaya jari ini meledak ke kepala Luo Zeng. Menghadapi serangan mendadak, Luo Zeng tidak memiliki kejutan. Sebelum cahaya jari itu mengenai dia, tubuhnya menjadi kabur dan kemudian menghilang. Cahaya jari berwarna-warni menghantam kapal terbang, dan segera berubah menjadi bola energi putih yang menyilaukan, dan seluruh kapal terbang itu musnah, tidak ada pecahan yang lolos. Dewa Jahat nyaris tidak mengamati dengan matanya, dengan lambaian tangannya, cambuk panjang yang berubah dari energi fusi menyebar dari antara jari-jarinya, dan dia mencambuk ke arah kehampaan satu persatu. Sosok Luo Zeng tidak berkedip di angkasa, setelah menghindari puluhan cambuk, dia mengulurkan tangannya dan mencubit cambuk panjang itu dengan ringan. Ledakan, Dewa Jahat melontarkan sepatah kata. Cambuk panjang ini langsung berubah menjadi bola cahaya putih menyala dan menyelimuti Luo Zeng. Tapi saat bola cahaya mengembang, secara ajaib menyusut dengan cepat dan kemudian menghilang. Jari-jari Luo Zeng mencubit cambuk panjang yang sudah tidak ada lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, energi fusi itu kuat, lagi pula, itu hanya kekuatan-kekuatan dunia tiga dimensi. Ini adalah batasan alamimu. Benarkah? Dewa Jahat menyeringai, dan sosoknya melintas ke arah Luo Zeng lagi. Kali ini Dewa Jahat mengangkat tangannya dengan ganas, dan mengayunkan cambuk panjang lagi, tetapi kali ini cambuk panjang itu tidak terbuat dari energi fusi, melainkan kondensasi energi hijau, hitam, dan merah. Luo Zengzhou meraih ujung cambuk panjang dan mulai menganalisis energi cambuk panjang. Tetapi pada saat analisis, mata Luo Zeng sedikit bergetar.
Energi yang membentuk cambuk panjang ini adalah kekuatan darah. Ini adalah kekuatan dunia 4 kisi. Dan ada sebanyak 19 jenis. Bahkan kekuatan 19 garis keturunan masih merupakan sepotong kue untuk Luo Zeng. Setelah analisis, jejak energi kuning muda muncul dari jari-jari Luo Zeng. Cambuk mulai pecah dengan cepat. Dewa jahat melambaikan tangannya dengan percaya diri, dan melepaskannya lingkaran riak coklat dari telapak tangannya. Ketika riak coklat menyentuh energi kuning muda, mereka menelannya sepenuhnya. Melihat riak coklat, Luo Zeng bahkan lebih terkejut. Menggunakan beberapa atau bahkan lusinan kekuatan darah bukanlah masalah besar, tetapi dewa jahat jelas dapat menganalisis kekuatan darah dengan cepat dan menemukan energi untuk melawannya seperti dia. Apakah ini berarti dewa jahat memiliki semua kekuatan darah? Berdengung. Ketika riak-riak coklat itu bergulir ke arah Luo Zeng mengetukkan jarinya dengan ringan, dan potongan-potongan guntur dan kilat menghancurkannya lagi, dan guntur dan kilat ini langsung menuju dewa jahat di sepanjang cambuk panjang. Keduanya melepaskan semua jenis kekuatan darah di sepanjang cambuk panjang, menahan satu sama lain, melihat setiap gerakan, dan bertahan selama 6 atau 7 putaran. Dewa jahat itu merasa sedikit bosan, dan berkata, "Kamu benar, batasan alami adalah yang paling menakutkan, jadi aku telah mempelajari cara menembus batasan ini." 371 garis keturunan asli sangat kuat, tetapi masih belum cukup. Setelah selesai berbicara, tangan yang lain menggambar lingkaran di udara, dan kepingan salju heksagonal putih muncul di lingkaran. Kemudian dewa jahat itu mengetuk kepingan salju heksagonal dengan ringan. Retak, kepingan salju heksagonal hancur. Hilang. Firasat buruk muncul di hati Luo Zeng, tapi dia tidak memahaminya untuk sementara waktu. Saat berikutnya dewa jahat menghilang, tetapi suara itu datang perlahan. Selama aku memikirkannya, aku bisa membunuhmu 1000 kali, 10.000 kali. Secara teoritis, itu bisa memberimu ilusi membeku dalam waktu. Sayang sekali kau bisa. Aku tidak merasakan keindahan keadaan ini, kau hanya merasa tak bisa dijelaskan. Benarkah? Suara dewa jahat itu saling bertautan, seolah-olah berbicara pada saat yang sama, tapi dia bisa memanipulasi urutan suara secara sewenang-wenang. Pada saat dia selesai berbicara, dewa jahat muncul dengan aneh di depan Luo Zeng, belakang, kiri, dan kanan. Pada akhirnya, dewa jahat berjarak 1 kaki dari Luo Zeng, dan berkata pada saat yang sama, ini disebut stasis. Dalam keadaan terlarang, pemikiran Luo Zeng menjadi sangat lambat. Kata-kata dewa jahat telah didengar, tetapi Luo Zeng tidak bisa mengerti. Ketika dewa jahat mengulurkan tangan dan menggambar lingkaran di udara, dan kepingan salju heksagonal yang telah pecah dan menyebar diatur ulang dalam lingkaran untuk membentuk kepingan salju yang lengkap, Luo Zeng kembali normal. Pada saat itu kembali normal, kata-kata dewa jahat memasuki pikiran Luo Zeng, dan pada saat yang sama Luo Zeng menyadari bahwa dewa jahat mendekatinya secara tidak sadar. Statis. Kulit Luo Zeng berubah secara dramatis. Dia sendiri bertanya-tanya mengapa darah asal-usul para dewa tidak dapat diuraikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan alam semesta digunakan oleh dewa jahat. Dewa jahat tidak berbicara, hanya menatap Luo Zeng dengan ekspresi lucu. Dia sangat menikmati perasaan ini. Ketika Luo Zeng berkata pada dirinya sendiri bahwa ada dunia yang lebih luas di luar, dia mungkin memiliki ekspresi yang sama, tetapi Feng Shui bergantian dan sekarang giliran Luo Zeng. Bagaimana kamu mendapatkan tingkat kekuatan ini? Luo Zeng bertanya. Dewa jahat mengutak-atik kepingan salju heksagonal, kamu ingin tahu? Tentu saja, bergabunglah dengan kami, akan kuberitahu. Dewa jahat itu tersenyum. Tidak mungkin, jawab Luo Zeng. Dewa jahat menempatkan kepingan salju heksagonal di depan Luo Zeng. Saya mendengar bahwa Anda telah bertarung langsung dengan keturunannya. Anda harus tahu kekuatan yang dia miliki. Itu pasti bukan sesuatu yang dapat Anda lawan. Bahkan jika Anda mengandalkan tempat itu, lahir, tidak mungkin, Anda akan mengambil semua orang untuk mati, dan saya bisa menyelamatkan Anda. Selamatkan semua orang di sekitar Anda. Ada jejak fanatisme di mata dewa jahat, seolah-olah menyelamatkan Luo Zeng menyelamatkan dunia. Kapan orang ini peduli dengan hidup dan mati orang lain? Luo Zeng menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Bagaimanapun, dia berbalik dan hendak pergi, kapal terbang dihancurkan oleh dewa jahat, dan Luo Zeng perlu menggunakan teleportasi besar untuk kembali ke tempat dia dilahirkan. Tetapi tepat ketika tubuhnya hendak memasuki lorong luar angkasa, dewa jahat meraihnya dan menghancurkan lorong luar angkasa yang dibangun untuk menghalangi jalan Luo Zeng. Apakah kamu tidak takut mati? Mengapa kamu takut? Luo Zeng bertanya kembali. Kalau begitu katakan padaku,
apa arti keberadaanku? Dewa jahat itu bertanya lagi. Ekspresi Luo Zeng menjadi sedikit aneh, dan dia menatapnya dengan mata bingung. Aku memiliki semua ingatannya, dan aku juga dewa, tapi semua ingatanku, semua bakatku, adalah untuknya. Ini seharusnya bukan maksudku, kata roh jahat itu. Meskipun Luo Zeng dan dewa jahat keduanya adalah avatar saat ini, inkarnasi Luo Zeng dalam tubuh benar-benar terhubung dengan Luo Zeng, dan avatar dewa jahat adalah individu yang mandiri, dan dewa tidak sepenuhnya mengendalikannya. Pertanyaan ini, kamu harus bertanya pada dewa jahat itu sendiri. Luo Zeng mengangkat bahu tak berdaya. Kalau begitu bawa aku pergi. Aku tidak ingin kembali. Aku bisa mengajarimu untuk berubah menjadi tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Lanjut dewa jahat itu. Luo Zeng melihat ke atas dengan wajah aneh, dan dia menemukan bahwa emosi avatar dewa jahat ini sepertinya tidak stabil. Dan ini bisa digunakan. Tepat ketika Luo Zeng membuat keputusan, sebuah spiral hitam yang tak terlukiskan menembus kehampaan. Spiral hitam itu ternyata adalah tombak sepanjang 1000 kaki, dan sasarannya adalah dewa jahat. Dewa jahat itu juga merasakan ada yang tidak beres, dia dengan cepat mengangkat kepingan salju heksagonal di tangannya, dan mengarahkannya dengan ringan, melihat kepingan salju itu akan pecah, tetapi tombak spiral hitam itu selangkah lebih cepat. Hei, Luo Zeng hanya mendengar suara teredam, dan kepala dewa jahat telah ditusuk, dan kemudian vitalitas dewa jahat diekstraksi oleh tombak hitam, dan menyusut menjadi mayat reyot dalam sekejap. Hei, merepotkan untuk mengatur para pengkhianat ini. Setiap orang memiliki hati yang memberontak, dan tidak ada yang memiliki ketenangan pikiran. Sampai aku berurusan dengan keturunannya, aku tidak akan melakukan apapun pada tempat kelahiranmu, dan aku harap kamu tidak akan melakukan apapun pada dunia ibu. Mendengar kata-kata ini dengan kata lain, Luo Zeng sudah mengerti bahwa ini adalah dewa jahat itu sendiri. Tanpa menunggu jawaban Luo Zeng, mumi itu menyusut dengan cepat, kulitnya retak, dan hancur menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke dalam kehampaan, dan tombak hitam sepanjang 1000 kaki juga menghilang. Setelah kembali ke tanah kelahiran pertama, Luo Zeng menyampaikan berita yang telah dia pelajari. Semua orang di Emerald Stage tercengang saat mendengar ini. Apa maksudmu seseorang yang telah memahami kekuatan di ruang angkasa yang dalam? Pohon pahit itu turun dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Luo Zeng mengangguk, aura kekuatan yang dia tunjukkan sangat familiar, sangat mirip dengan energi di pedang itu, dan sangat kuat sehingga aku tidak bisa melawannya. Mungkinkah kamu melakukan kesalahan? Mungkin. Itu semacam kekuatan darah yang menyatu. Kusu bertanya balik. Tapi dia masih memiliki kekuatan garis keturunan lengkap, yang merupakan semua kemampuan dari asal-usul darah, kata Luo Zeng lagi, aku bisa menggunakan kekuatan asal-usul darah apapun, dia bisa melautkannya, dan melawan itu mengapa dewa jahat bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan dari banyak garis keturunan. Asal-usul darah tidak ada padanya. Orang itu hanya mengandalkan energi fusi. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya semua memiliki ekspresi seperti neraka. Ketika Bitter Tree mendengar kata-kata mengintegrasikan energi Dao, dia bertanya, dia menggabungkan semua Dao ilahi sendiri. Iya, dia memiliki bakat luar biasa dalam proses menggabungkan energi, jawab Luo Zeng dan tiba-tiba menyadari mengapa Bitter Tree memiliki setelah pertanyaan ini. Dia langsung berkata, dunia tingkat rendah tidak dapat dikembalikan ke dunia tingkat tinggi, jadi bisakah energi dunia tingkat rendah dikembalikan ke energi dunia? Menurut informasi yang diketahui Luo Zeng sebelumnya, Sanqian Divine Dao adalah penurunan kekuatan garis keturunan dari asal-usul darah. Dewa jahat tidak memiliki saluran untuk mendapatkan asal mula darah, jadi pemulihan ke atas mungkin satu-satunya kemungkinan. The Institute of Conjecture telah mencoba ini dan gagal, tetapi hipotesis ini mungkin memang berhasil, kata Kusu sambil menghela nafas. Pada awalnya, Great Conjecture Institute menginvestasikan banyak energi di bidang ini, tetapi pada akhirnya mereka tidak memiliki petunjuk, dan akhirnya harus menyerah. Jika seorang manusia di dunia yang kacau dapat berhasil dipulihkan, itu tidak hanya akan membuat Kusu merasa tertekan, tetapi juga para tetua dari Great Conjecture Institute tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Meskipun dewa jahat tidak berniat menyerang kita, kita tetap harus menghadapinya. Apakah itu dewa jahat atau keturunannya? Mereka semua memiliki kekuatan di tingkat ruang angkasa, dan kita, kata Nuwa cemas. Kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada Nian Er. Luo Zeng tersenyum kecut. Di satu sisi teras Zamrud, Hua Tianming sedang duduk di atasnya. Setelah Luo Nian berangkat, Hua Tianming ditempatkan di Emerald Platform, dan Hua Tianming akan segera melapor jika ada masalah dengan pedang kesepian itu. Sekarang Luo Nian telah pergi untuk sementara waktu,
dan sejauh ini tidak ada kabar. Setiap hari berlalu, hati setiap orang menjadi lebih berat, dan depresi di hati mereka semakin dalam. Mungkinkah Luo Nian kembali? Pada saat ini, bahu Hua Tianming sedikit gemetar, dan dia memalingkan wajahnya. Gujian, ujung lain dari Gujian tampaknya bergetar. Inilah yang ditunggu oleh orang-orang yang menjaga platform Zamrud siang dan malam, termasuk pohon pahit. Semua orang segera berkumpul di depan Hua Tianming. Sebelumnya, Kusu menggunakan Penatua Sue untuk menstabilkan hati semua orang, termasuk semua roh di Akademi Dugaan Besar dan semua orang di Tanah Anak Sulung. Tetapi orang-orang ini semua adalah orang pintar, apalagi apakah Penatua Sue benar-benar hidup. Kemungkinan Luo Nian dapat menemukan Penatua Sue ketika memasuki ruang yang dalam sangat kecil, apalagi mendapatkan objek lain, yang berbeda dari bunga di cermin seperti bulan di dalam air. Tidak peduli seberapa kecil harapannya, bagaimanapun juga itu adalah harapan Luo Nian jarang disebutkan oleh orang-orang selama ini, tetapi semua orang memikirkannya. Jadi ketika Hua Tianming bereaksi, mereka langsung mengepungnya. Hua Tianming dengan jelas merasakan getaran Gujian untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya, dan keempat kalinya dia mengikuti ritme para pengikutnya dan menafsirkannya sebagai kata-kata. Aku akan kembali, kata Hua Tianming. Orang-orang di Jade Stage saling memandang dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Luo Zeng bertanya langsung kepada Hua Tianming, Nian bisakah kamu membawa Penatua Sue kembali? Semua orang diam, yang tidak memengaruhi penerimaan sinyal di sana oleh Hua Tianming. Setelah beberapa saat, Hua Tianming berkata, tidak. Beberapa orang di sebelahnya menunjukkan kekecewaan, dan Luo Zeng mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tapi Kusu mengubah cara bertanya, apakah kamu melihat Penatua Sue? Bisakah kamu mendapatkan benda itu? Meskipun semua orang tidak lagi memiliki harapan, mereka masih menatap Hua Tianming dengan erat. Melihat semua orang menatapnya dengan sungguh-sungguh, Hua Tianming merasa sangat tidak wajar, tetapi ketika dia menerima kata-kata Luo Nian, dia tidak peduli tentang itu, dan berkata dengan gembira, dia melihat Penatua Sue, dan mendapatkan objek itu. Wow, semua orang di Emerald Stage menjadi bersemangat. Tiga dewa kekacauan kuno tidak terkecuali, dan sarang yang menampung tubuh besar mereka juga bergoyang. Orang-orang yang tinggal di Gunung Li bahkan merasa gunung itu berguncang. Diam, dia masih berbicara, kata Hua Tianming. Suasana beberapa saat yang lalu masih sedikit mendidih, tapi saat ini semua orang diam, tapi mereka sudah sangat bersemangat. Saya memiliki batang cincin surgawi. Penatua Sue tidak dapat memasuki dunia utama dan hanya dapat tinggal di ruang angkasa yang dalam. Saya akan kembali ke dunia yang kacau dengan Jiang Xia sekarang. Tuan Hua Tianming melanjutkan untuk menyampaikan kata-kata Luo Nian. Mendengarnya terakhir, Luo Zeng dan rombongannya tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah komunikasi singkat tentang pilar suci, Luo Nian dan Jiang Xia berangkat dalam perjalanan pulang. Dunia yang kacau masih jauh dari pilar suci. Pada saat itu, Luo Nian menyeret Jiang Xia di sepanjang jalan. Sekarang Jiang Xia sepenuhnya beradaptasi dengan dunia utama, dan kekuatan Luo Nian telah meningkat pesat. Kecepatan kembali mereka secara alami jauh lebih cepat, keduanya melompat langsung dari atas pilar suci, seperti dua burung layang-layang yang gesit meluncur ke bawah. Wosh! Wosh! Setelah beberapa jam, keduanya kembali ke padang rumput asli. Menyeberangi padang rumput dan menyeberangi sungai, seseorang dapat memasuki gunung yang dalam, dan pintu masuk ruang Jishan ada di gunung yang dalam itu. Saat keduanya terbang di sepanjang padang rumput, ada perubahan dari bawah. Usap, gesek, gesek. Sepertinya ada banyak benda ramping yang lewat di padang rumput, dan Luo Nian dan Jiang Xia merasakannya hampir bersamaan. Ada apa? Ular. Jiang Xia mengerutkan kening. Meskipun dia telah mereinkarnasi jiwanya, dia harus melawan tekanan dari dunia misterius, jadi dia tidak melepaskan kesadarannya. Tidak, tentakel itu, jawab Luo Nian. Tidak apa-apa, Jiang Xia mengangguk. Jiang Xia juga telah membunuh makhluk seperti tentakel di ruang Jishan, jadi mereka tidak dianggap kuat. Swoosh! Setelah berlari di padang rumput untuk beberapa saat, tentakel terbang satu demi satu, menyapu ke arah Luo Nian dan Jiang Xia. Ketika semua tentakel ini dikirim, ekspresi Jiang Xia tiba-tiba berubah. Mungkin ada ratusan ribu tentakel, yang tersapu seperti awan hitam yang naik perlahan. Minumlah. Jiang Xia mengeluarkan cambuk ajaib dan membantingnya ke bawah di cambuk jauh. Supu. It Herup of Whip Shadows. Meskipun kekuatan memukul cambuk ajaib itu bagus, jika dihancurkan menjadi berkeping-keping atau bahkan menjadi bubuk, mereka tetap mempertahankan vitalitasnya. Jiang Xia telah mengalami vitalitas yang luar biasa ini di ruang Jishan.
Melihat penampilan sibuk Jiang Ziya, Luonian hanya mengangkat tongkat cincin langit dengan ringan, hancurkan mereka. Saat sebagian kekuatan dalam tubuh Luonian ditarik, dua cermin besar muncul di antara langit dan bumi, satu dari tubuh Luonian. Tekan ke bawah dengan kaki Anda, dan potongan lainnya akan terangkat dari tanah. Setelah beberapa tarikan napas, kedua cermin itu menyatu membentuk garis tipis, yang dengan cepat memendek dan akhirnya menghilang sama sekali. Tentu saja, semua substansi di antara cermin juga menghilang. Melihat pemandangan ini, Jiang Ziya menelan ludah, kemampuan ini terlalu mendominasi. Jiang Ziya telah melihat segala macam metode melawan langit di dunia yang kacau, tetapi dibandingkan dengan batang cincin langit di tangan Luonian, tapi penyihir kecil melihat penyihir besar, hari itu tongkat cincin adalah aturan di atas aturan. Setelah tentakel ditangani, mereka melanjutkan perjalanan, kembali menyusuri sungai, dan memasuki pegunungan yang dalam sepanjang jalan. Meskipun dia telah pergi untuk sementara waktu, Luonian mengingat jalan kembali dengan sangat jelas, dia berbelok ke jalan di lereng gunung dan berjalan puluhan kaki sebelum Luonian berhenti di depan tembok gunung. Ini dia, kata Luonian. Meskipun Jiang Ziya menggali lubang di ruang Jishan, tetapi Jiang Ziya tidak memiliki reinkarnasi jiwa sebelumnya, dia tidak tahu lokasi persisnya, dan dia perlu diikat dengan tali untuk masuk dan keluar. Jiang Ziya mengikuti lokasi yang ditunjuk oleh Luonian, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Itu adalah tembok gunung yang dingin. Nian apakah kamu salah ingat, pintu masuknya tidak ada di sini bagaimana mungkin? Tanya Luonian. Tunjukkan warna bingung. Dia maju untuk mencarinya, dan wajahnya menjadi semakin aneh. Tidak mungkin, ada tangga batu di sini, dan kamu bisa masuk ke gua itu dengan menginjak tangga batu ini. Tangga batu itu masih ada, tetapi gua itu sudah pergi. Melihat Luonian seperti ini terlihat bertekad, Jiang Ziya juga menyadari ada sesuatu yang salah. Keduanya berjalan mengitari dinding gunung dan mencari dari atas ke bawah, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan pintu masuknya. Pintu masuknya telah menghilang, kata Luonian sambil melihat ke dinding gunung. Saya menggali pintu masuk ini untuk waktu yang lama, dan tidak pernah hilang. Apakah kita melakukan kesalahan? Jiang Ziya masih sedikit curiga, mungkin mereka menemukan gunung yang salah. Tidak, Luonian bersumpah, dan setelah dia selesai berbicara, dia melompat dengan ringan, menghadap dinding gunung dan berkata, karena dunia yang kacau ada di dalam gunung ini, aku akan membuka pintu masuk. Sua. Bang. Tanda seru. Gemuruh. Luonian sekarang memiliki kekuatan pendukung utama keluarga. Meskipun pukulan ini tidak dengan semua kekuatannya, itu juga sangat kuat, seluruh pegunungan bergetar karenanya, dan retakan besar meledak di dinding gunung di depannya, dan sebuah lubang besar muncul langsung dari tengah. Masih bebatuan di belakang gua. Bagian yang diharapkan Luonian muncul menghilang sama sekali. Apa yang terjadi? Tidak dapat kembali ke rumah membuat Luonian sangat kesal. Jiang Ziya masuk ke dalam lubang besar dan melihat sekeliling, memecahkan segenggam kerikil di tepi celah. Setelah keluar dari gua, dia menyerahkan pecahan batu di depan Luonian, periksa indera spiritualmu untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang batu ini. Luonian menuangkan indera spiritualnya ke dalam pecahan batu untuk memeriksa, gemetar dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian menuangkan kesadarannya ke dalam lubang besar apa yang bisa dia rasakan dalam jangkauan kesadarannya masih berupa batu, retakan, tumbuhan, dan beberapa serangga yang menyembunyikan gua di bawah tanah. Aku tidak percaya dunia sekacau ini bisa lari. Kaki Luonian meregang ringan, dan tubuhnya naik ke langit. Kesadarannya menyebar seperti awan tak terlihat, meresap ke pegunungan, batu, air. Dalam radius 1 mil, 10 mil, ratusan mil. Semua yang disentuh kesadaran, tidak peduli seberapa besar atau kecil, ditangkap olehnya. Tidak lama kemudian, Luonian membuka matanya, turun perlahan, dan berkata dengan sedih, aku menemukan 7 subdunia dalam jarak 100 mil, salah satunya adalah dunia kabut beracun yang kita masuki. Jiang Ziya berkata, Luonian dan Jiang Ziya bolak-balik antara pegunungan dan hutan, karena tempat ini terletak di ujung dunia utama, dan 7 subdunia juga merintis dan tersebar luas. Dunia pertama yang mereka masuki gelap gulita, dan mereka berdua mundur setelah menempuh setengah lingkaran kecil di dalamnya. Ada kabut yang tak terhitung jumlahnya di subdunia kedua. Subdunia ketiga. Setelah beberapa jam, mereka telah memeriksa 6 subdunia, dan hanya tersisa 1 subdunia terakhir. Setelah melewati pegunungan yang panjang dan sempit, Luonian dan Jiang Ziya kembali masuk ke dalam gua. Saat dia melangkah ke dalam gua, embusan udara dingin menerpa wajahnya, dan subdunia terakhir tertutup es dan salju. Ini bukan dunia yang kacau, keluarlah,
kata Luonian. Tapi saat Jiang Xia dan Luonian mundur, tiba-tiba terdengar suara bibi terkelupas dari pintu masuk gua. Itu seperti suara yang dibuat saat air es membeku dengan kecepatan tinggi. Lapisan es disegel, dan di sana adalah bayangan samar yang bergetar di lapisan es. Jebakan. Jiang Xia sedikit terkejut, cambuk ajaib sudah ada di tangannya. Papa, bayangan cambuk emas yang tak terhitung jumlahnya melecut ke arah lapisan es, dan pecahan es yang jernih terciprat kemana-mana. Jiang Xia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, lagi pula, dia juga eksistensi teratas di dunia 3 grid, bagaimana bisa lapisan es menyegelnya. Tapi lapisan es ini memadat lebih cepat dari imajinasi Jiang Xia, dan lapisan es menjadi semakin tebal di bawah cambukan cambuk ajaib. Di luar es, dua sosok besar berdiri di pintu masuk gua, mereka adalah dua raksasa, dan mereka milik klan Pang Hao seperti Bofan. Namun berbeda dengan Bofan, kedua raksasa ini memiliki kristal belah ketupat ungu yang menempel di belakang mereka, dan kristal belah ketupat ungu ini menyebar dari belakang kepala mereka sepanjang tulang belakang hingga pinggang mereka. Kedua raksasa itu memiliki kantong besar yang tergantung di pinggang mereka. Mereka mengeluarkan simbol es dan salju biru tua dari kantong, dan membantingnya di lapisan es. Setiap kali simbol es dan salju diambil, dengan gelombang terlihat terbuka mata. Lapisan es menebal dengan cepat. Dua ekor tikus masuk ke dalam lubang tikus dan ingin berebut keluar. Hehe, Tuan sudah memprediksinya, kata salah satu raksasa sambil tersenyum sambil menempelkannya. Kekuatan mereka bagus, dan yang lebih kuat lagi adalah mereka bisa bergerak bebas di dunia 4 grid. Untungnya tuannya memiliki pelayan setia seperti kita, dan kita tidak akan kalah dari mereka. Raksasa lain juga memposting dengan sukacita besar hampir. Jiang Xia di dunia kedua secara alami tidak menyadari dunia luar, dan duri emas mulai muncul di permukaan cambuk ajaib di tangannya. Cambuk duri. KKK. Jiang Xia sekarang menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, Luonian yang berurusan dengan tentakel itu, jika Luonian harus berurusan dengan mereka sekarang, dia akan kehilangan muka. Tetapi bahkan jika Jiang Xia mengeluarkan potensinya sendiri, lapisan es masih tidak menipis, tetapi semakin tebal dan tebal. Dunia Xuanliang penuh dengan makhluk tingkat rendah, dan suku-suku kecil itu tidak memiliki kemampuan untuk membuat lapisan es yang begitu padat, tidak masuk akal. Jiang Xia tertekan, dan Luonian sudah berdiri di sisi lain dari lapisan es. Biarkan aku melakukannya, senior. Luonian mengulurkan tangan seukuran telapak tangannya untuk menempel pada es, dan membanting ke depan. Tanpa keterampilan pembangkit tenaga apapun, itu hanya untuk mengeluarkan semua kekuatan di tubuh Anda. Lapisan es yang besar bergetar sesaat, dan lapisan es biru yang tembus cahaya berubah menjadi seputih salju, yang merupakan warna yang dibentuk oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dengan ledakan, ribuan keping es dimuntahkan, seolah-olah sebuah bendungan telah meledak. Air banjir mengalir deras di belakang bendungan. Kedua raksasa yang berdiri di luar tidak menyangka bahwa mereka masih berkonsentrasi untuk memasang pesona es dan salju, tetapi mereka tersapu oleh puing-puing es besar dalam sekejap. Begitu raksasa itu berjuang untuk bangun, dia melihat ke atas dan melihat Luonian melayang di atas kepala mereka. Siapa yang mengirimmu ke sini? Katakan padaku. Luonian bertanya dengan dingin. Luonian sangat kesal karena dia tidak dapat menemukan dunia yang kacau balau, dan kemunculan kedua raksasa ini menjadi terobosannya. Kedua raksasa saling melirik diam-diam. Cahaya belah ketupat ungu di belakang mereka menyala dengan ganas, dan kekuatan yang tak habis-habisnya mengalir ke tubuh mereka, dan mereka berdua mendekati Luonian dengan kecepatan fleksibel yang tak terbayangkan, satu kiri dan satu kanan. Salah satu raksasa memegang Luonian dengan satu tangan, meskipun ukuran Luonian telah membengkak 4 kali lipat, dia masih seperti anak kecil di tangan raksasa itu. Raksasa lain mengepalkan tinjunya dan meledak ke arah Luonian. Mati, mati, mati. Bang bang bang. Di bawah rangsangan kristal belah ketupat ungu, raksasa itu membombardir Luonian seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Setelah 10 pukulan, lengan raksasa itu patah dengan letupan sebelum menghentikan serangan. Mereka melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tubuh Luonian masih utuh, tanpa kerusakan apapun. Mengapa orang ini, makhluk dari dunia 3 dimensi? Tepat ketika kedua raksasa itu ragu, Luonian perlahan mengangkat staf cincin langit, beri mereka siksaan yang tak tertahankan. Tongkat itu mengambil beberapa kekuatan Luonian, dan kemudian mulai membuat suara senar yang aneh. Akord ini dapat dengan mudah mencapai kedalaman jiwa, dan kemudian melepaskan ilusi rasa sakit yang paling menakutkan. Kedua raksasa itu bertahan beberapa saat seperti mengayak sekam, dan kemudian mulai berguling-guling di tanah dan melolong,
yang menusuk hati menangis hampir menjerit, rasa sakit yang dialami kedua raksasa itu terbukti. Baru setelah kedua raksasa itu memohon belas kasihan seperti orang gila, Luo Nian melambaikan tongkat cincin surgawi dan menghentikan suara dawai. Beri kamu kesempatan lagi, siapa yang mengirimmu ke sini? Luo Nian bertanya. Kedua raksasa itu tidak berani menyembunyikan apapun, mereka membenturkan kepala mereka seperti menumbuk bawang putih, dan menjawab pada saat yang sama, ini Tuan, Tuan menghitung bahwa Anda akan datang, mari kita pasang perangkap tikus di sini dan menunggu Anda datang, di dalam. Siapa tuanmu? Luo Nian bertanya lagi. Tuan adalah Tuan, siapa lagi? Seorang raksasa mengangkat kepalanya dan bertanya pada Luo Nian dengan bingung. Melihat reaksi bodoh raksasa itu, Luo Nian sedikit frustrasi. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang Penatua Sue katakan, bahwa makhluk yang lahir setelah malapetaka di dunia luar angkasa semuanya bodoh dan berasal dari ras yang tidak dapat dididik. Dunia Xuanliang juga mengalami bencana, dan situasinya mungkin mirip dengan di luar angkasa, IQ raksasa ini sangat rendah. Apakah kamu pernah bertemu dengan tuanmu? Jiang Zia bertanya. Karena raksasa ini tidak tahu mengapa, mereka hanya bisa bertanya sedikit, Jiang Zia memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal ini. Tidak Tuan berbicara di otak kita, di otak kita. Jawab raksasa itu. Jiang Zia mengangguk dan bertanya lagi, bisakah semua orang di sukumu mendengarnya? Ya, kata raksasa itu lagi. Ini surat wasiat, gumam Jiang Zia. Tidak ada seorang pun di dunia empat kisi yang dapat memiliki jiwa yang begitu kuat, apakah itu orang yang terdegradasi? Luo Nian ragu. Sangat mungkin, kata Jiang Zia, melihat kristal belah ketupat ungu di belakang raksasa itu, dan langsung bertanya, bagaimana Anda mendapatkan kristal belah ketupat ungu ini? Itu harus diberikan oleh yang terdegradasi. Tidak mungkin untuk menilai apakah orang yang terdegradasi dapat kembali ke dunia misterius, tetapi dia pasti akan menemukan cara untuk melepaskan kristal belah ketupat ungu dari dunia yang kacau. Dari sini, dia dapat menemukan petunjuk ke dunia yang kacau. Itu diberikan oleh Patriark, dan Patriark memberi kami kekuatan besar. Kata salah satu raksasa. Di mana Patriarkmu? Suara Jiang Zia lembut. Pada saat ini, suara nyaring terdengar dari kejauhan, jangan mencarinya, aku di sini. Di atas bukit tidak jauh dari sana, muncul raksasa seukuran bukit kecil. Gugusan kristal belah ketupat ungu bertatahkan di atas kepala raksasa itu, kristal belah ketupat ungu ini menyebar dari kepala ke lengannya, ada darah samar yang mengalir dari bagian bawah kristal belah ketupat yang baru saja menembus tubuhnya belum lama ini. Setelah itu, raksasa muncul dari puncak gunung, dan jumlahnya mencapai ribuan dalam sekejap. Melihat raksasa ini, Jiang Zia merasa waspada di dalam hatinya, dan dia hanya bisa memegang cambuk ajaib. Bagus sekali. Luo Nian menginjak gunung dengan senyum di wajahnya, tubuhnya berubah menjadi parabola tinggi dan menabrak Patriark. Melihat Luo Nian yang pertama menyerang, semua orang Pang Hao meraung. Setiap kristal belah ketupat ungu di tubuh Patriark mulai bersinar. Kekuatan besar merangsang setiap meridian di tubuhnya, matanya memerah, dan kepalan besar sudah membombardir Luo Nian. Boom! Suara renyah dan tumpul keluar. Dampak Luo Nian sebenarnya diblokir oleh Patriark, tetapi Patriark membayar mahal, lengannya yang tebal mulai retak darinya, dan kristal belah ketupat ungu yang bertatahkan di lengannya melesat seperti panah tajam, dan setengah dari bahunya juga tembakan, sobek. Luo Nian melangkah maju, mencubit kepala besar Patriark dengan satu tangan, dari mana kamu mendapatkan kristal belah ketupat ungu ini? Aku akan memberimu 3 nafas untuk menjawab, atau kamu akan mati. Termasuk Patriark, berdiri diam beberapa saat, tidak berani bergerak. Aku, diberikan oleh Tuan, jawab Patriark dengan jujur. Di mana tuannya? Ini masih 3 nafas, Luo Nian bertanya lagi. Saat Patriark hendak berbicara, kristal belah ketupat ungu di belakang Patriark mulai bersinar lagi. Kemudian dia tampak gila, dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Luo Nian, dan lengan lainnya yang tersisa menghantam Luo Nian. Namun, saat sang Patriark mulai bergerak, telapak tangan Luo Nian terjepit ringan, dan kepala sang Patriark pecah. Mengaum, bunuh, bunuh, bunuh. Singkirkan alien. Para raksasa itu berkumpul di sekitar Luo Nian satu demi satu. Mereka tidak marah dan balas dendam karena kematian Patriark, tetapi pada saat ini, kristal belah ketupat ungu di tubuh mereka bersinar, membasuh tubuh mereka dengan kekuatan kekerasan dan memanipulasi jiwa mereka. Raksasa ini berubah menjadi sekelompok darah dan daging boneka. Untuk menyerang, kecepatannya terlalu lambat, kekuatannya terlalu lemah. Menghadapi lawan ini, Luo Nian merasa seperti orang dewasa memukuli anak kecil. Sosoknya kabur untuk sementara waktu,
dan dia bolak-balik di antara raksasa seperti angin. Setiap kali raksasa lewat, dia akan meninggalkan bekas kepalan tangan di kepala mereka. Kepala raksasa ini berubah bentuk, hancur, dan hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Kang, kuang, kuang. Para raksasa itu seperti panel pintu yang berat, jatuh ke tanah satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Luonian telah membunuh 20 atau 30 raksasa. Tapi Luonian memalingkan matanya dan melihat ada raksasa padat yang tersebar di puncak gunung. Terlalu banyak bersihkan mereka. Luonian mengangkat batang cincin langit dan memerintahkan. Hampir sepertiga dari kekuatan tersedot. Ada jejak guntur dan kilat yang tumbuh di tongkat Tianhuan, dan kemudian ada wow guntur dan kilat di telinga Luonian. Seluruh gunung diselimuti ledakan guntur yang dahsyat. Durasi guntur yang dahsyat itu hanya sesaat. Setelah guntur yang dahsyat itu menghilang, semua raksasa mempertahankan postur aslinya, berlari, memanjat, atau berlari dan melompat, tetapi tubuh mereka hitam hangus dan kehidupan hilang. Meskipun dia telah melihat kekuatan tongkat itu, Jiang Ziya mau tidak mau tampak tertegun. Lagi pula, di dunia tingkat yang lebih tinggi, perkembangan energi menurun. Kekuatan Jiang Ziya sangat lemah di dunia misterius, tetapi sangat menakutkan di dunia yang kacau. Pukulan Luonian begitu dibesar-besarkan di dunia misterius, berapa banyak gerakan yang bisa dilakukannya di dunia yang kacau. Melihat mayat raksasa di tanah, Luonian sedikit khawatir, mereka semua terkendali, lawannya terlalu licik. Jiang Ziya tidak berkecil hati, karena lawan mengincar kita, dia pasti akan menyerang lagi. Dia berbicara tidak jauh ada gerakan lain, dan Luonian tersenyum tipis, sepertinya senior itu benar. Tapi ketika Luonian melihat sekeliling, wajahnya sedikit membeku. Sekelompok orang Pang Hao lainnya muncul di bukit seberang. Ada juga ribuan orang, dan pemimpinnya juga patriark, bahkan posisi kristal belah ketupat ungu di tubuh patriark juga sama. Jiang Ziya juga menyadari ada yang tidak beres. Apakah raksasa ini ditiru secara langsung? Pergilah. Patriark melambaikan tangannya, dan semua raksasa bergegas dari gunung seberang. Alis Luonian berkerut, dan dia ragu untuk mengangkat tongkat cincin langit. Bunuh mereka. Boom! Batang cincin langit menarik sepertiga lagi dari kekuatan Luonian. Itu masih guntur liar. Itu memusnahkan area raksasa yang luas ini dalam sekejap. Tapi setelah melepaskan guntur dahsyat 2 kali berturut-turut, Luonian jelas merasakan kelemahan. Lebih dari 2/3 kekuatan di tubuhnya telah dikonsumsi. Jika dia melepaskan guntur dahsyat untuk ketiga kalinya, dia tidak akan lagi dapat menggunakan staf cincin langit. Kekuatan batang cincin surgawi bergantung pada kekuatan penggunanya, meskipun Luonian telah mengalami 2 bala bantuan dari Levita, yang setara dengan pembangkit tenaga listrik puncak di angkasa luar, bagaimanapun juga kekuatannya terbatas. Pada saat ini, Luonian memiliki firasat buruk di hatinya, lawan tersembunyi itu sepertinya sangat mengenalnya dan staf cincin langit. Ketika Luonian masih merasa gelisah, dia melihat seberkas cahaya biru melintas di gunung di sebelah kiri. Setelah pancaran cahaya biru ini mengitari jarak, sosok raksasa muncul dalam jarak tersebut. Itu masih anggota klan Pang Hao, masih berjumlah ribuan. Senior Jiang Ziya, ayo pergi dari sini. Luonian berkata sambil mengangkat staf cincin langit. Embusan angin tak terlihat menyapu dengan keras, dan mereka berdua tersapu ke langit sepanjang jalan, dan mereka pergi dengan cepat bersama angin. Ketika orang-orang Pang Hao melihat Luonian dan Jiang Ziya pergi, mereka tidak mengejar mereka, dan mereka juga tidak bisa mengejar. Sang patriark memandang ke langit tetapi bertanya, "Tuan, mereka telah melarikan diri." Berdengung. Sedikit cahaya warna-warni muncul di atas kepala klan Pang Hao ini. Cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda dan menyatu, dan segerakun raksasa yang melayang di udara muncul. Jika Luo Zeng melihat adegan ini, dia pasti akan mengenalinya. Ini adalah Starry Sky Jiao Kun yang dia lihat di Soul City. Singkong Jiao Kun adalah gunung pohon pahit. Itu bukan tubuh yang hidup, tetapi kumpulan energi dengan kebijaksanaan. Sebagai anggota Sekte Empat Roh, Singkong Jiao Kun harus menjadi satu-satunya keberadaan yang lolos dari malapetaka. Untuk waktu yang lama, ia telah berada di luar dunia yang kacau, dan keberadaannya dapat diamati di San Xingtian. Suara Singkong Jiao Kun dengan cepat ditransmisikan. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Selama aku tidak mengangkat keberadaan absolut, kamu tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Aku akan terus memproyeksikanmu dan muncul di depan mereka lagi dan lagi, sampai mereka dicekik. Kun bertanduk langit berbintang selalu menjadi binatang suci klan Pang Hao. Klan Pang Hao yang lahir setelah malapetaka dapat berkembang hingga saat ini,
berkat belas kasihan yang diberikan oleh Singkong Jiaokun. Baik patriark dan anggota klan mematuhi Singkong Jiaokun. Tetapi orang-orang Pang Hao ini tidak memperhatikan perubahan Singkong Jiaokun. Tanduk runcing aslinya yang berwarna-warni telah bercampur dengan sedikit cahaya hitam, dan ada lebih banyak kebingungan pada warna mata cerdas Singkong Jiaokun. Kun bertanduk langit berbintang saat ini bukan lagi binatang suci yang telah melindungi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Huho, Luo Nian dan Jiang Xia melayang di udara untuk jarak yang cukup jauh sebelum perlahan turun menuju hutan pohon raksasa. Keduanya berdiri di kanopi salah satu pohon raksasa, masing-masing merasa sedikit tertekan, tetapi Jiang Xia jauh lebih tenang, sedangkan Luo Nian menunjukkannya secara langsung dalam perilakunya. Aku tidak bisa kembali. Apa gunanya membiarkanku mengambil benda ini? Luo Nian berkata sambil mengangkat tongkat cincin langit dan melambai-lambaikannya. Wow, boom, kaca. Salah satunya langsung mengenai batang pohon. Bagaimana batang pohon yang tebal itu bisa menahan kekuatan Luo Nian? Lipat pada suara. Untungnya, staf Tianhuan itu sendiri bukanlah benda fana, dan tunggul pohon yang tampak kasar sebanding dengan emas padat. Di bawah kemunduran, sifat Luo Nian pecah lagi. Jiang Xia tetap diam. Dia juga tidak tahu bagaimana menemukan dunia yang kacau. Dia juga sangat jelas tentang konsekuensi dari tidak dapat kembali. Ketika Luo Nian masih melampiaskannya, seberkas cahaya biru lainnya melintas di kanopi tidak jauh dari sana. Persis sama seperti sebelumnya, klan Pang Hao terkutuk itu muncul kembali di area yang digambarkan oleh cahaya biru. Roh-roh yang menghantui. Kamu mencari kematian. Secara impulsif, dia menggunakan Sky Ring Rod tanpa ragu-ragu. Nian Jiang Xia ingin menghentikan Luo Nian menggunakan batang cincin langit, tetapi sudah terlambat, dan hampir sepertiga dari kekuatannya diserap. Batang cincin langit akan menggunakan kemampuan tetap saat berhadapan dengan target tertentu. Mengikuti kilasan energi di batang cincin langit, semburan guntur lainnya benar-benar menyelimuti orang-orang Pang Hao. Boom! Dalam sekejap mata, nyawa orang-orang Pang Hao ini telah berakhir. Suara keras guntur membuat beberapa burung terbang ketakutan, berteriak-teriak aneh lagi dan lagi. Kali ini kekuatannya diambil, dan Luo Nian merasa lemah untuk beberapa saat. Meskipun kemampuan pemulihan fisiknya kuat, dia tidak tahan dengan kemewahan Luo Nian. Tepat setelah membunuh kelompok klan Pang Hao ini, cahaya biru membatasi jangkauan di puncak pohon lain, dan raksasa ini muncul lagi. Jangan terjerat dengan mereka, ayo pergi, kata Jiang Xia. Luo Nian mengangguk, mengerahkan seluruh energinya untuk mengangkat tongkat Tianhuan, dan sekali lagi mendorong tekanan angin untuk menariknya dan Jiang Xia tinggi ke langit. Karena suku Pang Hao dapat mengikuti semuanya, dia dan Jiang Xia harus diikuti. Pihak lain memilih untuk bersembunyi di belakang klan Pang Hao, tidak mungkin dia takut pada Luo Nian, tetapi tongkat cincin langit ada di tangannya. Begitu pihak lain melihat bahwa kekuatan Luo Nian habis, dia mungkin langsung menyerang dan merebutnya. Senior Jiang, apakah ada sesuatu yang dapat mengisi kembali energi? Xia setelah terbang pada jarak tertentu, keduanya turun lagi. Tapi situasinya persis sama seperti sebelumnya, selama mereka berdua menyentuh tanah, cahaya biru itu muncul seperti bayangan, dan pada saat yang sama memproyeksikan sekelompok raksasa, memaksa Luo Nian terbang ke langit lagi. 3 atau 4 kali seperti ini, Luo Nian merasa bahwa kekuatannya tidak hanya tidak pulih, tetapi juga melemah sedikit demi sedikit. Ini akan berakhir cepat atau lambat. Setelah menyadari hal ini, hati Luo Nian tiba-tiba terlintas, bawa kami ke puncak pilar suci. Batang cincin langit hampir mengosongkan kekuatan fisik Luo Nian, dan batang cincin langit bahkan mulai mengeluarkan kekuatan jiwa ketika kekuatan fisik tidak mencukupi. Luo Nian merasa pusing dan pusing, hampir pingsan, lalu keduanya terbungkus lapisan cahaya biru dan langsung menghilang dari langit. Saat berikutnya keduanya telah mencapai puncak pilar suci. Jiang Xia berdiri kokoh di atasnya, tetapi Luo Nian sangat lemah sehingga dia langsung memukulnya. Senior, cepatlah, beritahu ayahku dalam situasi saat ini, mereka takut tidak akan bisa memasuki dunia yang kacau, satu-satunya kemungkinan adalah membiarkan Luo Zeng keluar. Luo Nian mengeluarkan kekuatan terakhir hanya untuk melawan yang satu ini. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Xia langsung pergi ke tepi pilar suci, meletakkan jarinya di ujung pedang tunggal, dan mulai mencabut talinya dengan lembut. Dia telah melihat bagaimana Luo Nian mengoperasikannya sebelumnya, dan dengan kebijaksanaannya, dia hanya perlu meliriknya untuk segera memahaminya, di platform Zamrud. Luo Zeng dan rombongannya telah menunggu. Jarak dari pilar suci ke dunia yang kacau tidak terlalu jauh, dan Jiang Xia akan menjatuhkan Luo Nian dari ruang Jishan kapan saja. Seiring berjalannya waktu,
mereka menjadi semakin gelisah. Kenapa belum turun? Ruang Jizan tidak bisa turun. Mungkin mereka tidak bisa menemukan jalan kembali. Apa yang terjadi? Tepat ketika semua orang terbakar kecemasan, Hua Tianming pedang tunggal mulai bergetar lagi, informasi baru datang. Saya Jiang Zia, kami tidak dapat menemukan dunia yang kacau, dan kami tidak dapat kembali. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-kata Hua Tianming, mereka semua sedikit terkejut. Dunia yang kacau adalah dunia yang sangat besar, keberadaan yang begitu besar harus diperbaiki di satu tempat, bagaimana mungkin menemukannya? Kamu benar-benar tidak dapat menemukan jalan kembali. Apakah kamu salah jalan? Kamu dapat melihat dengan hati-hati. Luo Zeng, Fuxi dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Nuwa menyela mereka, Jiang Zia bukan orang bodoh, dan Luo Nian juga tidak bodoh. Jika mereka salah jalan, mereka tidak akan bisa kembali ke pilar suci untuk meminta bantuan. Situasinya pasti lebih rumit daripada kita, bayangkan. Ayo dengarkan dia. Orang-orang juga mengira apa yang dikatakan Nuwa baik, dan segera menjadi tenang, menatap Hua Tianming dengan mata besar dan mata kecil. Kami diburu, dan musuh terus membunuh kami. Meskipun Nian Er mampu melawan, kekuatan fisiknya habis, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Hua Tianming meneruskan perkataan Jiang Zia. Luo Zeng, yang masih sangat tenang, tiba-tiba menjadi bersemangat, mengejar dan membunuh. Siapa yang mengejar dan membunuh? Setelah beberapa saat, Hua Tianming menjawab, beberapa raksasa. Menyebutkan raksasa di alam utama, pikiran Luo Zeng dengan cepat muncul sosok Bofan. Jika benar-benar klan Pang Hao yang membunuh tanpa henti, itu akan menjadi krisis besar bagi Luo Nian dan Jiang Zia. Apa yang harus dilakukan? Luo Zeng berdiri di tempat dan mondar-mandir. Staf Tianhuan di luar, Jiang Zia di luar, Luo Nian di luar, Luo Zeng gelisah seperti semut di panci panas. Setelah berjalan beberapa langkah, Luo Zeng tiba-tiba melihat ke arah Nuwa, gulungan abadi. Masuki pengadilan ilahi abadi melalui gulungan abadi. Ada jalan pintas tercepat. Luo Zeng berteriak untuk memasuki gulungan abadi, tetapi tidak ada seorang pun di panggung Zamrud menanggapi dia. Yang terakhir berbicara adalah Yuan Shi Tianzun, satu-satunya sinar jiwanya yang masih hidup melayang keluar dari artefak peradaban, dan menghela nafas pelan. Luo Zeng, gulungan gambar abadi tidak dapat dibuka sebelum waktunya, apalagi kamu lupa, Ping Yitian juga terbunuh yang terdegradasi dihancurkan. Ping Yitian dihancurkan, dan gulungan abadi tidak dapat bertahan sendirian, itu akan runtuh bersamanya. Fuxi memiringkan kepalanya tanpa daya, tetapi Nuwa mengatupkan bibirnya dan tetap diam. Belum lama ini, Luo Nian baru saja menyelesaikan misi ajaib. Siapa tahu ada yang tidak beres di saat-saat terakhir, dan situasinya langsung menuju ke arah terburuk. Yang terpenting adalah tidak ada solusi sama sekali, mereka tidak bisa pergi ke ruang Jishan, apalagi dunia misterius. Seseorang dapat mengirimku ke ruang Jichan. Luo Zeng tiba-tiba berpikir dengan cemas. Dewa jahat. Nuwa juga berpikir pada saat yang sama, dia berkata dengan sedikit sedih, dia mungkin tidak mau membantumu, dan jangan lupa bahwa ruang Jishan ditutup oleh Jiang Zia, bahkan kosong tidak bisa masuk, bahkan dewa jahat menguasai kebenaran ruang, dia masih tidak bisa mengirim orang ke ruang Jichan. Ruang Jichan telah lama dikendalikan oleh Jiang Zia, dan bahkan dewa kekacauan kuno telah tidak berhak mengintervensi. Luo Zeng menarik napas dalam-dalam, memperlihatkan pembuluh darah di dahinya. Pada saat ini, Kusu tiba-tiba berkata, masih ada cara untuk pergi. Jalan apa? Luo Zeng muncul di depan Kusu hampir seketika. Sebenarnya ada dua jalan di koridor Great Conjecture Academy, salah satunya untuk mereka pulang, jawab Bitter Tree. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang menatap serempak, semua dengan ekspresi kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal. Bitter Tree memiliki pertimbangannya, masalahnya adalah siapa yang akan dikirim ke sana. Wendy Zi dan roh manusia dari Great Conjecture Institute, termasuk saya, tidak dapat kembali ke alam utama. Begitu Anda memasuki alam utama, Anda pasti akan mati. Meskipun Anda dapat memasuki ranah utama, tapi sulit untuk bergerak 1 inci pun di dalamnya. Kusu tahu bahwa tidak ada orang yang hadir yang pernah mengalami festival giok merah, jadi mereka sama sekali tidak dapat memahami lingkungan dunia utama. Aku akan pergi, kata Luo Zeng dengan tenang, mungkin kehidupan Nian Er tidak penting, dan kehidupan pendahulu Jiang Zia tidak penting, tetapi staf Tianhuan harus diambil kembali, dan sekarang hanya aku yang bisa mengambilnya. Jiang Zia juga menyebutkan, kekuatan fisik Luo Nian telah habis. Karena staf Tianhuan memiliki efek yang sama dengan pedang itu,
secara alami memiliki permintaan energi yang sangat besar, yang hanya dapat dipenuhi oleh darah asalnya. Kau akan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang, kata Bitter Tree. Kami telah meletakkan semua telur kami dalam satu keranjang, jawab Luo Zeng. Tentu saja Bitter Tree mengerti apa yang dimaksud Luo Zeng, karena sampai saat ini, mereka tidak pernah punya pilihan, mereka hanya bisa menggigit gigi dan bergegas maju. Kalau begitu kamu melarikan diri ke sisi lain dulu, kata Bitter Tree. Luo Zeng awalnya berencana untuk melafalkan arti sebenarnya dari Tao dan memasuki pantai seberang, tetapi dia melihat ke atas dan berkata, Tuan Pohon Pahit, tolong tunggu sebentar. Swoosh, kemudian sosok Luo Zeng menghilang di tempat, dan saat berikutnya dia muncul di depan alat peradaban Tianzi. Setelah Yu Sengtian dihancurkan, inti dari Tianzi juga hancur. Inti dari Tianzi adalah hal yang paling kritis dari peradaban Tianzi. Setelah dihancurkan, alat peradaban ini kehilangan keharusan untuk membawanya. Tetapi Luo Zeng tidak melepaskan alat peradaban ini, dan sangat disayangkan bahwa metode perhitungan unik dari peradaban Tianzi hilang. Jadi dia meminta asal-usul darah untuk membantu peradaban Tianzi memulihkan inti Tianzi. Sebuah balok besar telah muncul di sisi alat peradaban. Balok ini dibangun oleh asal mula darah menggunakan kemampuan kuadran penciptaan. Saat ini, masih ada 3 sinar cahaya dengan warna berbeda yang terus-menerus menguraikan permukaan blok. Kemampuan asal-usul darah dewa jauh lebih kuat daripada peradaban Tianzi, dengan bantuannya, ditambah dengan gagasan peradaban Tianzi, kecepatan pemenuhan keinginan ternyata sangat cepat, dan peradaban Tianzi lebih percaya diri dalam membangun yang lebih kuat inti dari Tianzi. Peradaban Tianzi menemukan bahwa Luo Zeng datang, dan sosok hijau dengan cepat muncul. Bagaimana caranya? Luo Zeng bertanya. Setengah selesai, jawab sosok hijau itu. Bisakah itu digunakan? Luo Zeng bertanya lagi. Sosok hijau itu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zeng, tetapi dia masih berkata, itu bisa digunakan, tetapi hanya memiliki setengah daya komputasi, dan efisiensinya sangat rendah. Aku akan pergi dunia utama sekarang. Setelah memasukinya, aku akan bertanya padamu. Sebelum sosok hijau bisa bereaksi, Luo Zeng tiba-tiba menghilang. Ketika dia kembali ke platform Zamrud, Luo Zeng sudah duduk bersila, mengangguk ke arah pohon pahit, ayo masuk ke pantai lain. Membobol pantai lain, Luo Zeng muncul kembali di dalam koridor. Wen Dizi melihat bahwa Kusu dan Luo Zeng memasuki sisi lain pada saat yang sama, itu masih sedikit aneh. Kusu berkata, dia ingin pergi ke alam utama. Wen Dizi sedikit terkejut, apa yang terjadi? Setelah Su menceritakan tentang situasi tak terduga di dunia utama, Wen Dizi berpikir keras, ujung terowongan memang bisa mengarah ke dunia utama, tapi kau masih harus melewatinya, bagian dari gulungan gambar. Sebelum memasuki dunia utama, Anda harus menghadapi penulis. Ketika kata penulis disebutkan, Luo Zeng sedikit mengernyit. Setelah Luo Zeng mengetahui tentang tata letak kejahatan Raja Roh Ular dan kebenaran tentang piramida, dia sudah mengerti bahwa penulis yang dengan baik hati mengingatkan dirinya sendiri bukanlah orang yang baik. Dilihat dari motif ini saja, penulis harus berada di pihak yang terpuruk. Pada awalnya, Luo Zeng dapat bolak-balik dengan lancar di bagian gulungan gambar abadi, tapi sekarang saya khawatir itu tidak mungkin, dan penulis pasti akan memblokirnya. Saat ini Luo Zeng tidak punya pilihan, dan dia hanya bisa memilih bagian ini. Origin Divine Blood membantu saya, jadi saya mungkin tidak takut, kata Luo Zeng. Pohon pahit di samping tidak berbicara, ini adalah pilihan Luo Zeng sendiri. Wen Dizi melihat bahwa Luo Zeng begitu gigih, dan tidak ada banyak halangan, dia tentu berharap Luo Zeng dapat membawa kembali staf cincin langit. Kutukan yang diderita oleh roh manusia di Great Conjecture Academy ini juga berasal dari kekuatan luar angkasa, jika Sky Ring Rod dapat dilepaskan, itu akan mengakhiri penampilan tidak manusiawi dan hantu mereka. Karena Yang Mulia Luo Zeng sangat gigih, saya kira halaman tidak keberatan. Wen Dizi mengangguk pada roh manusia di belakangnya, dan monster berambut panjang ini memberi jalan. Pada saat ini, sisi Kusu mulai memancarkan cahaya, dan sesosok emas perlahan muncul, dan Ling Xuang kembali ke terowongan pada saat yang bersamaan. Selama ini, Ling Xuang dalam keadaan turun, tinggal bersama Ying Lao di Lisan. Dia mendengar bahwa Luo Zeng berencana pergi ke dunia Xuan Liang sendirian, dan bergegas masuk. Luo Zeng, aku bersamamu, kata Ling Xuang. Melihat Ling Xuang merekomendasikan dirinya sendiri, Kusu tiba-tiba mengubah ekspresinya, Xuang apa yang kamu lakukan? Ling Xuang melirikku, Su, meskipun dia dan Kusu memiliki kedekatan yang terukir dalam darah mereka, pengalaman Ling Xuang dalam hidup ini tidak diketahui oleh Kusu. Ini bukan omong kosong,
Ling Xuang menggelengkan kepalanya, karena aku putrimu, aku dianggap sebagai roh manusia. Mungkin, aku bisa berjalan bebas di dunia misterius. Karena tidak ada preseden, mereka tidak yakin tentang hasilnya. Jika kamu milik makhluk hidup di dunia utama, kamu akan dibunuh oleh aturan dunia utama. Jika tidak, mengikuti Luo Zeng hanya bisa menjadi beban, jadi kamu tidak bisa pergi. Pahit Tri mengambil langkah di depan Ling Xuang. Ling Xuang, Luo Zeng mengerutkan kening. Betapa keras kepala Ling Xuang, Ying Lao tidak bisa menghentikannya, apalagi Kusu dan orang-orang dari Akademi Dugaan Besar. Tapi baru saja dia mengambil 2 langkah, Wen Dizi mengulurkan tangannya, memperlihatkan batu permata oval dari telapak tangannya yang berbulu. Batu permata itu berkedip, dan Ling Xuang merasa pikirannya berantakan dan dia akan jatuh. Bitter Tree melangkah maju untuk mendukungnya, dan berkata kepada Luo Zeng, pergi. Di bawah kepemimpinan Wen Dizi, Luo Zeng pergi ke ujung koridor, di mana ada gerbang besi berkarat. Gerbang besi itu adalah bukan besi biasa, cukup untuk menahan erosi triliunan tahun. Ketika kami berjalan ke pintu, Wen Dizi berkata, lorong ini dibangun setelah kami terjebak di dunia yang kacau. Meskipun masih mengandalkan gulungan gambar abadi sebagai lorong, itu sebenarnya adalah jalan pintas. Anda dapat melewatinya dengan cepat setelah masuk, dan Anda mungkin dapat menghindari konflik dengan penulis. Dan setelah itu, Luo Zeng dan Kusu juga cenderung pada kesimpulan Wen Dizi. Apakah penulis benar-benar memiliki sikap seperti itu masih belum pasti, tetapi paling aman untuk menghindari penulis. Luo Zeng mengangguk, membuka pintu besi dan melangkah ke dalam kehampaan yang gelap. Gerbang besi tidak kosong, itu lebih seperti tembok yang tidak bisa dihancurkan. Begitu Luo Zeng masuk, dia dihancurkan di dinding dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menjadi rata. Karena dia memiliki pengalaman memasuki gulungan gambar abadi, Luo Zeng dengan cepat beradaptasi. Jalan lurus. Benar saja, seperti yang dikatakan Wen Dizi, meskipun jalan ini adalah jalan untuk meminjam gulungan abadi, tidak perlu melewati lapisan ujian dalam gulungan abadi. Luo Zeng tidak berhenti sama sekali, dia seperti kepiting yang melarikan diri, berlari kencang di sepanjang jalan ini. Setelah puluhan napas, Luo Zeng telah mencapai akhir dari bagian ini. Saat terus bergerak maju, bagian baru tiba-tiba muncul lagi. Luo Zeng bingung untuk beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa ini adalah halaman kedua dari gulungan abadi. Ada 3 halaman dalam gulungan gambar abadi, dan Anda harus melewati halaman terakhir. Dia masih terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dan dia melewati halaman kedua dalam waktu singkat, dan bagian terakhir di halaman ketiga muncul lagi di depan Luo Zeng, dan dia bisa langsung pergi keluar pengadilan Dewa Abadi. Lanjutkan. Saat berjalan lebih dari setengah jarak di halaman ketiga, Luo Zeng melihat sebuah pintu ditarik di ujung pesawat. Pintu yang ditarik terbuka, bor saja. Meskipun Luo Zeng dalam bentuk datar sekarang, jantungnya masih berdebar kencang, dan dia berdoa di dalam hatinya, biarkan aku lewat pintu semakin dekat, dan hampir hanya ada 2 atau 3 tubuh hanya perlu sekejap mata untuk masuk, tetapi pada saat ini noda tinta tebal muncul di gulungan abadi. Tinta itu mengotori pintu dengan keras. Jalan diblokir. Langkah maju Luo Zeng juga berhenti, bahkan dalam bentuk datar, wajahnya terlihat mendung. Terakhir kali dia bertemu penulis, dia masih belum bisa memastikan tujuannya, tapi kali ini berbeda. Tidak perlu berkomunikasi, bertanya, atau bertanya. Dia bisa melihat tujuannya hanya dengan melihat perilaku penulisnya. Hah, 4 tanda tinta tebal muncul di sekitar Luo Zeng secara bergantian, dan 4 tanda tinta ini adalah penjara yang mengelilingi Luo Zeng. Penulis, Luo Zeng mengeluarkan suara. Dalam bentuk ini, Luo Zeng tidak dapat melihat penulisnya, tetapi memahami bahwa dia sedang melihat dirinya sendiri di atas gulungan itu. Kamu tidak mengecewakanku, kamu akhirnya membuka altar, kamu lebih baik dari yang aku bayangkan. Wajah menangis besar di atas gulungan itu berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, mengapa kamu ingin menghentikanku? Tanya Luo Zeng. Wajah menangis penulis berubah menjadi wajah tersenyum, tetapi dia berkata dengan suara sedih, misi Anda telah selesai, jangan membuat masalah lagi, kembali ke dunia yang kacau, atau tetap di sini. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit marah, dia menaikkan suaranya 1 oktav dan berkata, apakah menurutmu orang yang terdegradasi akan melakukan apa yang kamu inginkan? Ketika itu menciptakanmu, itu meninggalkan bayangan, membuatmu berpikir bahwa dunia RGB adalah yang paling sempurna, tapi dia berbohong. Berkali-kali, dia telah berbohong kepada gerbang 4 roh bahwa dunia 3 dimensi itu baik,
Suku Dan bahwa dunia 4 dimensi itu baik, dan Seng Ming bahwa dunia 5 dimensi itu baik. Saya tidak bisa mengendalikan begitu banyak, keinginan lama saya adalah memperluas seluruh dunia. Titik. Dunia dinding, tidak hanya terbatas pada gulungan gambar abadi, kata penulis. Faktanya, gulungan gambar abadi bukanlah dunia tembok yang sebenarnya, karena makhluk di dunia tembok tidak akan pernah bisa melihat seluruh gambar mereka sebagai lukisan di dunia. Gulungan gambar abadi adalah simulasi palsu, dan penulis ingin untuk membuat simulasi ini nyata. Bahkan jika dunia tembok terwujud, dia tidak akan berhenti. Dia masih akan mereduksi dunia tembok menjadi dunia tanpa pikiran, dan pada akhirnya kamu tidak akan lepas dari nasib kehancuran. Luo Zeng berkata dengan marah. Ini benar-benar hasil yang bisa dipenuhi, tapi penulis yang terbiasa dengan perubahan hidup itu sangat bodoh. Bahkan jika itu akhirnya menjadi dunia satu blok, saya akhirnya akan tinggal di dunia tembok. Bahkan jika itu bertahan selama beberapa tahun atau dekade, saya puas. Terlebih lagi, dunia 3 blok telah ada begitu lama, dan dunia tembok harus ada lebih lama. Kelahiran lebih banyak makhluk 2 dimensi akan membuat seluruh dunia tembok lebih makmur. Ada sedikit fanatisme dalam suara penulis. Sejak penulis lahir, ia menganggap dirinya sebagai dewa dunia tembok, dan ia memiliki obsesi yang kuat terhadap dunia tembok. Jika orang yang terdegradasi mengubah seluruh dunia menjadi dunia tembok, itu akan menjadi seperti yang dia inginkan. Luo Zeng awalnya ingin membujuk penulisnya. Tapi itu bergumam pada dirinya sendiri, tapi itu membuat hati Luo Zeng menjadi dingin. Bahkan jika orang yang terdegradasi benar-benar direduksi menjadi dunia tembok, akhirmu tidak akan lebih baik. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu dapat melihat akhir dari dosa, kata Luo Zeng. Aku tidak peduli, kata yang terdegradasi dengan beberapa fanatisme, aku hanya perlu tahu bahwa dunia tembok bisa muncul. Jadi kamu tidak bisa lewat, kamu hanya bisa mati di sini. Ia tahu bahwa Luo Zeng memiliki darah asal, dan tidak berani menganggapnya enteng. Cara terbaik adalah menyelesaikan Luo Zeng sepenuhnya di gulungan abadi. Pena tinta besar digantung pada gulungan abadi, menggambar tulisan tangan seperti pisau pada gulungan seputih salju. Sua, noda tinta melintas. Luo Zeng merasakan kekuatan yang sangat kuat memotong di tengah. Meskipun dalam gulungan gambar abadi, karena ini bukan dunia dinding nyata, tubuh fisik Luo Zeng masih mewarisi kekuatan dunia 3 bingkai. Sebelum menghancurkan sekte roh ular, Luo Zeng, geng darah asal, telah sangat memperkuat tubuh fisiknya, dan potongan ini dengan mudah diambil. Sua, 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 serangan penulis tidak berhenti, dan nada seperti pedang menebas Luo Zeng satu demi satu. Tanda tinta hitam di kertas putih semakin meningkat, tetapi Luo Zeng seperti orang yang tidak melakukan apa-apa. Seperti yang diharapkan dari memiliki darah asal dewa, tubuh fisik sangat kuat. Pena tinta menyebutkan lagi. Kumpulan cahaya kemasan muncul dari laras pena tinta, dan tinta pada ujungnya berwarna kuning kemasan, membuatnya semakin tajam. Tarian iblis surgawi. Pena tinta mengolesi Luo Zeng dengan gila-gilaan. Untaian tulisan tangan emas menutupi tulisan tangan yang tercoreng, mengecat gulungan itu dengan berantakan. Jika Luo Zeng diam, dia tidak bisa melihat di mana dia sama sekali. Hanya ketika dia bergerak sedikit, wujud manusia akan terpisah dari noda tinta. Rumput liar penulis, Luo Zeng masih seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan sekarang giliran penulis yang terkejut. Dia masih tidak ada hubungannya dengan anak ini. Aku berkata untuk membunuhmu, maka aku harus membunuhmu. Pena tinta yang mengambang di kehampaan menghilang, digantikan oleh pisau pahat. Pisau ukir ini memiliki gaya yang sederhana, jelas bukan barang yang umum. Luo Zeng tidak bisa melihat apapun di luar gulungan di pesawat, tetapi dia masih merasakan ketajaman pisau pahat. Dia hanya bisa dibantai jauh di dalam gulungan gambar, meskipun dia tahu bahwa yang asli didahulukan, tetapi dia masih tidak memiliki ruang untuk berjuang. Wosh! Pisau pahat itu bergerak menuju Luo Zeng lagi. Of! Seberkas darah muncul di gulungan itu, menutupi tinta hitam dan emas sebelumnya. Tubuh Luo Zeng tergores dengan luka tulang yang dalam. Ini pisau ukir hidupku. Untuk menggunakan pisau ini, hidupku harus dihabiskan. Aku menukar hidupku dengan hidupmu, seru penulis dengan sedikit kegilaan. Kenapa Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya? Ya, swoosh. Of. Pisau ukir kehidupan meninggalkan luka kedua di tubuh Luo Zeng. Of. Yang keempat. Of. Penulis terus memotong Luo Zeng, tetapi asal-usul darah menggunakan lebih banyak kekuatan hidup, dan terus-menerus memperbaiki tubuh Luo Zeng. Tarik-menarik ini berlangsung sekitar sebatang dupa di gulungan abadi. Serangan pisau ukir menjadi semakin ganas,
dan kecepatan pemulihan darah asal juga menjadi semakin cepat. Tidak hanya tubuhnya yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan, jadi bagaimana dengan ini? Wow, ujung pisau ukir kehidupan menjadi lebih tajam. Ujungnya hampir menembus kertas. Luo Zeng merasakan ketabahan itu, dan tubuhnya sedikit dingin, mungkin sulit baginya untuk menerima pukulan ini. Tetapi pada saat ini, sekelompok binatang buas dalam volume tiba-tiba tersapu. Dan di salah satu binatang dalam gulungan itu, ada seorang wanita dengan sosok anggun, yaitu gadis rubah yang hidup dalam gulungan abadi. Pada saat yang sama ketika gadis rubah itu bergegas, dia dengan lembut membelai di sebelah Luo Zeng, formasi heksagonal menyelimuti Luo Zeng, dan pada saat yang sama dia berteriak, keluar. Om saat formasi heksagonal diaktifkan. Luo Zeng telah dipisahkan dari gulungan abadi. Berdiri di permukaan gulungan gambar abadi, dia melihat wajah besar penulis yang menangis melayang di langit, serta pisau pahat kehidupan yang terbang ke arahnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyelamatkannya? Penulis kaget dan marah saat melihat adegan ini. Gadis rubah itu melipat tangannya dan menatap penulis dengan dingin. Kamu pertama kali bertanya pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu lakukan. Baru pada saat itulah penulis mengerti bahwa percakapan antara dia dan Luo Zeng barusan didengar oleh gadis rubah. Dia tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan gadis rubah sekarang, dan hanya ingin membunuh Luo Zeng. Tapi bagaimana Luo Zeng bisa duduk diam setelah meninggalkan gulungan gambar abadi? Melihat pisau pahat kehidupan yang tajam datang langsung ke arahnya, dia berdiri diam dan tidak banyak bergerak. Ketika pisau pahat kehidupan melintasi tubuhnya berangsur-angsur kabur saat berikutnya. Luo Zeng muncul di wajah besar itu, sepertinya dia tidak setuju denganmu. Boom! Luo Zeng meninju wajah yang tersenyum saat dia berkata. Wajah tersenyum menghilang sejenak dan digantikan oleh wajah menangis. Wajah menangis baru saja muncul, dan tinju Luo Zeng memukulnya lagi. Boom! Di bawah pukulan Luo Zeng yang terus-menerus, wajah penulis berubah dari menangis menjadi tertawa, dari tertawa menjadi menangis, dan wajah besar itu mulai retak, dan retakan itu melebar sedikit pada gulungan abadi, gadis rubah itu. Wajah ekspresi wajah Guo Qingcheng sangat rumit. Dia memilih untuk menyelamatkan Luo Zeng di bawah dorongan hati yang ekstrim. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mematuhi kata-kata penulis, dan itu karena dia masih memiliki mimpi, berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat kembali ke dunia utama, dan bahkan kembali ke kehidupan sebelumnya. Munculnya Luo Zeng membuat mimpinya perlahan menjadi kenyataan, dan penulis juga memberitahu dia bahwa sangat mungkin bagi Luo Zeng untuk menyelesaikan misi. Tapi ketika dia mendengar kata-kata penulisnya, gadis rubah itu hampir menjadi gila. Dia telah hidup dalam kebohongan selama ini. Itu sebabnya dia melepaskan Luo Zeng dari gulungan gambar abadi pada saat kritis. Boom, boom, boom. Ketika retakan menutupi wajah penulis, wajah itu akhirnya pecah dengan wow. Celepuk. Wajah yang hancur itu mengenai gulungan abadi secara langsung dan tidak bisa lagi bergerak. Setelah membunuh penulisnya, Luo Zengsheng perlahan berjalan menuju gadis rubah di gulungan gambar abadi. Terima kasih Luo Zeng menangkupkan tangannya. Pergi sekarang, gadis rubah itu melambaikan tangannya. Yah, Luo Zeng berjalan menuju pintu keluar gulungan gambar abadi. Sebelum Luo Zeng dengan cepat melangkah keluar dari gulungan gambar abadi, gadis rubah tiba-tiba bertanya, seberapa yakin Anda mengalahkan yang terdegradasi? Luo Zeng berhenti, lalu berbalik dan berkata, tidak yakin. Setelah yang terdegradasi mendapatkan pedang, Luo Zeng tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Gadis rubah jelas tidak puas dengan jawaban ini, dan wajahnya yang sangat menawan langsung menjadi gelap. Tapi aku akan mencoba yang terbaik. Luo Zeng tersenyum padanya, dan kemudian langsung menuju pintu keluar pada gulungan abadi. Setelah sosok Luo Zeng menghilang di gulungan abadi, gadis rubah itu masih berdiri tak bergerak. Dari sudut matanya, dia melihat ke atas kehampaan, di mana ada titik cahaya putih yang menjulang. Titik putih cahaya meluncur ke bawah sepanjang jalan, dan gadis rubah merasa lega setelah mengebor ke pintu keluar gulungan gambar abadi, dan menoleh untuk melihat wajah yang dihancurkan oleh Luo Zeng. Di bawah serangan Luo Zeng, wajah penulis telah hancur berkeping-keping. Tuanku penulis gadis rubah itu berjalan dan memanggil. Seperti reptil, pecahan yang tersebar di gulungan abadi perlahan merangkak ke arah wajah penulis menghadap ke tanah. Perlahan, wajah penulis terangkat. Saat ini, ekspresinya tidak lagi menangis atau tertawa, melainkan ekspresi tenang. Apakah Anda baik-baik saja, tuanku? Gadis rubah itu bertanya dengan prihatin. Aku hidup dengan gulungan gambar abadi.
Selama seluruh terowongan tidak hancur, aku tidak akan mati, jadi bagaimana sesuatu bisa terjadi? Jawab penulis, dan itu tidak melampiaskan amarahnya pada gadis rubah setelahnya itu pulih. Aku tidak tahu apakah drama tadi menipu orang yang direndahkan, kata gadis rubah itu dengan prihatin. Seharusnya baik-baik saja, yang terdegradasi mendesah pelan. Dibandingkan dengan makhluk di dunia 4 blok dan 3 blok, penulis lebih memahami monoton dunia tembok. Di dunia itu, tidak ada ketebalan, dan semuanya dibagi dengan panjang. Bahkan jika kehidupan bisa lahir di dunia-dunia 2 blok setelah sekian lama, kehidupan itu pasti level terendah, keberadaan yang paling terbelakang. Nyatanya, dunia 3 dimensi sudah menjadi batas terendah dari diversifikasi kehidupan, seperti yang terlihat dari namanya dunia kutub bawah, yang berarti dunia terendah dan terekstrim. Jika semakin ke bawah, kehidupan akan kehilangan ruang dan makna keberadaan. Penulis sangat membenci dunia 2 bingkai, tetapi tidak dapat secara langsung tidak mematuhi yang diturunkan, ia hanya dapat memainkan adegan dengan gadis rubah. Orang yang terdegradasi sangat takut pada Luo Zeng, mungkin dia memiliki peluang besar untuk sukses, kata Fox Girl. Meskipun Luo Zeng tidak memberikan jawaban yang pasti, gadis rubah itu masih penuh dengan harapan untuk Luo Zeng. Saat Luo Zeng meninggalkan gulungan gambar abadi, cahaya putih yang luar biasa menghantamnya. Luo Zeng saat ini langsung hilang di titik-titik cahaya ini. Persepsi jarak dan waktu benar-benar hilang. Tentu saja, Luo Zeng telah mengantisipasi situasi ini, dan saat berikutnya dia berhubungan dengan dunia batin. Peradaban surgawi, apakah kamu siap? Luo Zeng bertanya. Dengan waktu yang cukup, dengan bantuan kemampuan asal mula darah, inti Tianzi akan dipulihkan dengan sempurna, bahkan lebih kuat dari inti sebelumnya. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, dan pembangunan inti Tianzi sangat rumit. Bahkan jika peradaban Tianzi menguasai teknologinya, ia masih hanya membangun setengahnya. Untuk membantu Luo Zeng, peradaban Tianzi secara paksa membungkus inti ketika menerima pesan Luo Zeng, inti Tianzi sudah berjalan dengan cepat. Persiapan sudah selesai, jawab Tianzi Wenming. Bantu aku menguraikan. Ya, lampu hijau menyelimuti mata Luo Zeng. Inti dari Tianzi mulai menganalisis setiap titik cahaya, dan menghitung makna yang terkandung di dalamnya, dan memasukkan hasil perhitungan ke dalam murid Luo Zeng. Karena daya komputasi hanya setengah dari yang sebelumnya, kecepatan pemulihan adegan jauh lebih lambat. Tentang sebatang dupa, mata Luo Zeng memancarkan gambaran yang sangat kabur. Dia melihat 4 rantai memanjang ke 4 arah, dan juga melihat 4 pilar kabur di kejauhan. Gambar buram ini melintas, dan Luo Zeng secara kasar menentukan posisinya. Benar saja, itu ada di tengah 4 pilar. Nian Er memberitahunya bahwa dia ada di pilar utara. Aku ingin memanjat. Luo Zeng tidak bisa memanjat rantai panjang dengan gambar buram itu saja. Tetapi inti dari Tianzi memiliki kemampuan belajar yang kuat, ia terus menjelajah, dan pada saat yang sama menemukan hukum pengaturan titik-titik cahaya ini, dan kecepatan akhirnya kembali ke gambar Luo Zeng akan menjadi lebih cepat dan lebih jelas. Hanya butuh waktu. Setelah Luo Zeng memasuki gulungan gambar abadi dari pintu keluar terowongan, pohon pahit Raja Roh Manusia datang ke lisan lagi. Dia menghadap Hua Tianming secara langsung, dan menyampaikan berita itu kepada Luo Nian, ayahmu telah menuju alam utama, dan dia harus mencapai puncak pengadilan Dewa Abadi, di mana kamu bisa bertemu dengannya. Informasi ini sangat penting. Karena Luo Zeng sangat merepotkan untuk bergerak di dunia utama, Luo Nian dapat bergerak dengan bebas. Daripada membiarkan Luo Nian pergi ke Luo Nian dengan pahit, lebih baik biarkan Luo Nian menunggu Luo Zeng langsung di pintu keluar. Setelah Jiang Zia mendengar berita itu, dia berlari untuk memberitahu Luo Nian, kita harus pergi ke pengadilan Dewa Abadi, ayahmu akan keluar dari sana. Luo Nian berbaring tak bergerak dengan mata terpejam. Tubuh fisik ini dianugerahkan oleh Levita, bagaimanapun, itu adalah tubuh terkuat di luar angkasa, dengan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Dia kembali ke puncak pilar suci dengan teleportasi besar, tubuh dan jiwanya sangat ditarik, tetapi setelah istirahat sebentar, ada tanda-tanda kelegaan bertahap. Luo Nian hanya berharap orang yang terdegradasi akan menemukannya perlahan-lahan. Dunia utama sangat besar, mungkin tidak dapat mengandalkan pilar suci. Mendengar kata-kata Jiang Zia, Luo Nian perlahan membuka matanya, benarkah? Tepat sekali. Kata Jiang Zia, bawa aku ke sana. Luo Nian baru saja membuka mulutnya ketika dia melihat benda berwarna-warni terbang ke arahnya di kejauhan dunia, itu adalah langit berbintang Jiaokun. Meskipun ini adalah pertama kalinya Luo Nian melihat singkong Jiaokun, dalam situasi seperti itu, dia segera menyadari bahwa ikan dengan warna yang indah harus mencarinya.
Meskipun pilar suci di bawah kaki mereka lebar dan lebar, permukaan pilar suci itu kosong, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melihat bahwa Jiao Kun di langit berbintang semakin dekat, Luo Nian tiba-tiba mendapat ide, dan meletakkan tongkat Tianhuan ke tangan Jiang Xia, biarkan itu menyembunyikan kita. Cepat, mengandalkan kemampuan Jiang Xia untuk menampilkan tirani mungkin tidak cukup. Tetapi metode penyembunyian kecil seharusnya tidak menjadi masalah. Reaksi Jiang Xia sangat cepat. Dia telah melihat bagaimana Luo Nian menggunakan batang cincin langit sebelumnya, dan setelah menerimanya, dia mengangkat batang cincin langit, sembunyikan kami. Begitu kata-kata itu jatuh, Jiang Xia merasakan kekuatan itu dunia di dalam tubuhnya bocor. Dengan gila-gilaan, teknik penyembunyian kecil dilakukan, yang membalikkan dunia di dalam dirinya, dan menghabiskan hampir setengah energi. Tapi efeknya sangat bagus. Jaring cahaya samar menyelimuti mereka berdua, menutupi tubuh dan aura mereka sepenuhnya. Tepat setelah menyelesaikan ini, Starry Sky Jiao Kun terbang dari jauh dan dekat. Wow, Gu, Singkong Jiao Kun menundukkan kepalanya untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan dua keberadaan, dan segera pergi ke pilar suci berikutnya. Senior Jiang Xia, ayo pergi ke pengadilan Dewa Abadi, akan buruk jika ayahku ditemukan oleh ikan itu, kata Luo Nian. Keduanya tidak berani terbang dalam keadaan tersembunyi, dan hanya bisa mendaki sepanjang rantai waktu. Untungnya, pergerakannya tidak terhalang, dan kecepatan pergerakan maju pada rantai tidak lambat. 3850